Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali pada sesi pembelajaran kedua kita kali ini pada mata kuliah media literasi. Sebelumnya saya ingin mengulas ya pembahasan yang kita bahas minggu lalu tentang hubungan komunikasi massa dan literasi media. Jadi pada pembelajaran sebelumnya teman-teman kita telah membahas bahwa adanya literasi media ini ada kaitannya dengan komunikasi massa ya, yang merupakan proses penyampaian pesan kepada audiens yang luas, heterogen ya, melalui media. Medianya apa? Medianya itu seperti televisi, radio, surat kabar ya, atau bahkan sekarang sudah berkembang berbagai platform digital. Salah satunya yang populer ya media sosial ya. Nah, adanya komunikasi massa ini juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk opini publik, persepsi publik, persepsi masyarakat terhadap berbagai isu, baik itu misalkan isu sosial, politik, dan budaya. Minggu lalu kita juga sudah membahas ya, ada gambaran berbagai macam isu yang itu muncul gitu kan dari pengaruh media massa itu sendiri. Nah, seiring dengan adanya perkembangan teknologi di media massa ini, maka masyarakat diharapkan memiliki literasi media yang baik. Literasi media ini bukan hanya kemampuan untuk memahami isi pesan gitu ya, tapi juga kemampuan untuk kita bisa menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan ketika kita ini menjadi seorang praktisi media, bekerja di media pun kita harus bisa menciptakan konten itu secara kritis gitu ya. Nah, dengan literasi media ini nantinya kita bisa lebih bijak teman-teman semuanya dalam menerima informasi gitu, serta terhindar dari hoax terutama ya, dan juga terhindar dari hate speech, misinformasi. Nah, itu ya tujuan kita memahami tentang literasi media. Oleh karena itu minggu lalu salah satu skill yang dominan yang perlu teman-teman miliki adalah critical thinking. Minggu lalu juga sempat dibahas ya teman-teman bahwa eksistensi media massa itu dia menampilkan informasi itu bukan apa adanya gitu, tapi ada kepentingan di baliknya. Kepentingannya apa? Ada kepentingan politik dan juga ada kepentingan bisnis atau kepentingan ekonomi gitu. Nah, sekarang kita akan membahas dari sudut pandang bahwa media itu punya kepentingan ekonomi ya. Makanya media massa ini ya berdiri sebagai sebuah industri. Nah, kita akan membahas tentang media massa dalam perspektif industri itu seperti apa sih yang menjadi salah satu faktor gitu ya dalam suatu media massa ini menyampaikan suatu informasi-informasi tertentu yang sampai ke audiens. Oke, kita akan pelajari. Hal pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah terkait dengan perkembangan media massa sebagai industri itu sendiri ya, perkembangan industri media massa. Ini saya mengambil dari bukunya Little John, teman-teman bisa baca lebih lanjut di sana ya, bahwa yang kita ketahui industri media massa ini berkembang dari waktu ke waktu teman-teman semuanya. Dari awal ada cetak ya, koran cetak, kemudian berkembang elektronik, sampai kemudian kita memasuki era internet. Ada nih media-media baru yang teman-teman bisa explore, yang dimana media baru itu juga turut ya untuk bisa menyebarkan berbagai nilai gitu melalui pesan-pesan kepada audiens. Nah, setiap jenis media itu memiliki siklus perkembangannya gitu ya, yang terdiri dari pertama ada inovasi, kemudian ada penetrasi, ada peak ya atau puncak, ada decline atau penurunan, dan ada adaptasi. Nah, kita akan pelajari contoh nyatanya seperti apa beserta dalam sejarah media massanya ya. Pertama adalah inovasi teman-teman semuanya. Jadi inovasi ini adalah berkaitan dengan
tahapan ya munculnya beberapa media massa yang sampai saat ini kita ketahui. Yang pertama itu di mana teknologi atau format baru itu diperkenalkan. Misalnya di awal abad 19. Di awal abad 19 ada surat kabar nih gitu ya yang berkembang secara pesat. Terus juga ada mesin cetak modern. Kalau disebutkan salah satu penggagas ya mesin press cetak itu namanya adalah Johannes Gutenberg. Nah, ini bisa menjadi cikal bakal gitu adanya media cetak diproduksi lebih cepat dan lebih murah karena ada pionirnya nih ya. Bisa dibilang ya bapak literasi kita dengan munculnya si Johannes Gutenberg ini, adanya media cetak, pada akhirnya kan orang-orang menjadi lebih mudah ya untuk menulis, untuk mencetak jumlah eksemplar buku juga lebih banyak dan lebih cepat. Nah, kemudian abad ke-20 mulai ada perkembangan elektronik, ada muncul radio sebagai sebuah inovasi baru. Nah, ini memungkinkan orang-orang mendengar berita, hiburan gitu ya secara langsung tanpa harus membaca. Dan kemudian muncul TV dengan visualisasi ya yang menjadi satu karakteristiknya. Nah, teman-teman, kalau di media digital kira-kira apa nih yang sedang hype gitu ya, yang menjadi bagian dari inovasi perkembangan media massa. Nah, media digital juga termasuk ya. Sekarang ada media sosial, terus ada AI, metaverse yang memungkinkan masyarakat bukan hanya menyebarkan informasi tapi juga bisa berjejaring gitu kan, berinteraksi dengan banyak orang dalam satu waktu secara real time yang mungkin kalau di zaman dulu itu suatu hal yang tidak terfikirkan gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak inovasi-inovasi teknologi yang muncul. Kemudian yang kedua adalah penetrasi. Setelah diperkenalkan, media baru ini mulai menarik perhatian masyarakat. Itu ya, semakin luas digunakan. Contohnya di tahun 50-an ya, tahun 50-an itu televisi udah mulai populer gitu ya. Terutama di banyak rumah tangga ya, ibu-ibu rumah tangga. Misalkan dengan tayangan berita, hiburan, iklan ya, dengan berbagai fungsi komunikasi masanya itu jalan dan mulai menggantikan radio yang sebelumnya sebagai informasi utama. Jadi penetrasi ini ibaratnya sudah muncul nih ya audiens tertentu yang mereka secara spesifik gitu untuk memilih sebuah tontonan, sebuah media massa untuk dikonsumsi. Kemudian tahap ketiga adalah peak atau puncak. Pada tahap ini media itu mencapai popularitas tertinggi gitu ya dan juga mendominasi industri. Contoh di tahun 90-an sampai 2000-an TV kabel ya, jaringan televisi nasional seperti misalkan CNN, BBC itu kan udah mulai di puncaknya ya, mencapai puncak gitu. Banyak orang-orang yang mengandalkan televisi, sumber berita, hiburan, iklan. Makanya di tahun-tahun itu mulai muncul ada konglomerasi media gitu ya, media-media besar yang mulai menguasai ya pasar industri itu. Informasi sudah mulai diperjualbelikan dan ini menjadi satu titik tahapan puncak gitu dari perkembangan industri media massa gitu kan. Kemudian kita mengenal ada MNC Group, ada apalagi Transvision ya, ada MTech misalkan. Nah, itu adalah media-media besar yang mengantarkan media massa ini sudah mencapai puncaknya, peak. Nah, tahap selanjutnya itu adalah decline atau penurunan. Jadi, seiring perkembangan teknologi baru, nah media yang dulu dominan mulai kehilangan pengaruhnya. Contohnya misalkan dulu pas awal perkembangan di tahun berapa 40-an gitu ya, 1940-an. Itu kan cetak karena baru awal muncul ya, itu menjadi primadona. Nah, sekarang surat kabar media cetak itu udah mengalami penurunan yang cukup drastis, terutama kalau dilihat dari
segmentasi audiens pembaca koran yang semakin tereduksi gitu. Sekarang kan generasi milenial, generasi Gen Z itu lebih dominan pada nontonnya dalam bentuk visual ya, video gitu. Walaupun sebenarnya cetak juga ada visual ya, cuma kan lebih sulit ya untuk membantu imajinasi kita dibandingkan visual yang bergerak gitu. Nah, surat kabarnya mengalami penurunan drastis gitu sejak munculnya internet, sejak ada media digital. Jadi orang-orang lebih memilih membaca berita melalui media online dibandingkan dengan membeli koran fisik. Nah, ini sudah ada tahap decline atau penurunan ya pada inovasi-inovasi media tertentu yang mungkin dulu menjadi primadona, sekarang sudah mulai mereduksi, turun gitu. Tapi bukan berarti hilang gitu ya, hanya mengalami penurunan saja. Kemudian adaptasi. Nah, agar tetap bertahan, nah ini kan kita berbicara soal tahapan ketika ada hal yang kemudian mengindikasikan inovasi itu turun, maka hal yang kita lakukan adalah beradaptasi. Nah, media harus adaptasi dengan perkembangan zaman. Nanti makanya kita akan belajar ada istilah konvergensi gitu ya, konvergensi media. Jadi banyak surat kabar yang sudah mulai beralih ke platform digital. Contohnya misalkan New York Times ya, Kompas lah di Indonesia, misalkan Kompas gitu. Kompas itu kan punya versi online-nya, bahkan nggak cuma Kompas ya, misalkan media Indonesia itu juga ada versi online-nya, jadi ada model berlangganan gitu kan, ada model-model ya langganan, subscription, kita bayar bulanan gitu kan, kemudian kita mendapatkan e-newspaper-nya. Televisi juga kini bersaing gitu ya dengan platform streaming, contohnya misalkan YouTube, Netflix. Makanya nggak heran ya sekarang kita nggak punya TV tapi tetap bisa nonton TV melalui streaming di media sosial. Misalkan siapa di sini yang kalau nonton TikTok live Indosiar misalkan atau SCTV, kita bisa sambil nonton TV gitu ya, walaupun lewat live TikTok. Terus juga di streaming lain ya, misalkan di YouTube juga kan seperti itu. Jadi ada live streamingnya yang itu terhubung ya di media-media sosial, media baru sekarang ini. Nah, itu bentuk adaptasi. Nanti kita ada istilah konvergensi media gitu ya, sebagai salah satu upaya adaptasi di tengah-tengah penurunan atau tahap decline itu tadi. Oke. Nah, itu siklus perkembangan media massa teman-teman, dari inovasi sampai ke adaptasi. Jadi media itu terus berkembang ya, mengikuti perubahan teknologi dan juga behavior atau perilaku dan kebiasaan masyarakat. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira ya, dari masing-masing tahapan ini tentu banyak hal yang bisa dieksplor. Seperti misalkan dari inovasi, bisa kita eksplor lagi sekarang apa nih yang sedang tren ya dari penggunaan media. Terus dari penetrasi kita bisa eksplor lagi dari segmentasi audiensnya atau dari perilaku audiensnya itu sekarang seperti apa ketika memilih suatu media tertentu. Terus juga dari peak ya, dari puncak gitu. Sekarang eranya media apa nih gitu ya sekiranya yang ada di puncak. Apakah betul media sosial sekarang sudah ada di puncak karena media sosial bisa mengcover atau memenuhi kebutuhan kita dalam hal visualisasi dan video gitu ya misal. Atau decline, barangkali ada hal-hal yang teman-teman bisa explore juga, bagaimana gambaran penurunan media sekarang dan ya adaptasi seperti apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ini 5 tahap ya yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat perkembangan industri media massa. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagai gambaran data bahwa media massa sebagai sebuah industri itu sangat pertimbangkan pendapatannya ya. Ini menjadi gambaran pada saat pandemi COVID-19 terakhir tahun 2020-an ya, bahwa ada beberapa media massa yang mengalami penurunan dan ada yang justru mengalami kenaikan. Contoh di sini yang mengalami penurunan adalah koran ya, newspaper. Jadi kalau misalkan pendapatan itu dilihat dari mana sih? Pendapatan itu kan bisa kita identifikasi ya, dari misalkan advertising revenue-nya, dari iklan yang masuk
terus juga misalkan dari sirkulasi koran itu sendiri, pendistribusiannya. Ini kalau koran ini mengalami penurunan di kedua aspek pendapatannya, baik itu dari iklan dan juga dari sirkulasinya. Turunnya itu cukup drastis ya, terutama di pendapatan iklan itu hampir separuh, 42%. Nah, namun ada juga media-media yang justru mengalami peningkatan pada saat pandemi COVID tahun 2020-2021 itu ada. Contohnya adalah media-media yang memang memiliki aksesibilitas yang memudahkan kita ya untuk mendapatkan informasi dan juga memenuhi kebutuhan kita dalam bermedia. Contohnya kayak TV kabel ya, berlangganan, TV-TV berlangganan, Indovision misalkan ya, Transvision itu mengalami kenaikan hampir separuh juga ya, kenaikannya lumayan 41%. Network TV ini juga mengalami kenaikan 11%. Network TV itu seperti misalkan ada RCTV, SCTV ya, channel-channel besar. Dan lokal TV di sini justru mengalami penurunan ya untuk advertising revenue-nya, yaitu sebesar 24% di sini. Nah, sekarang kita coba lihat ya, secara perilaku audiens sekarang mereka tuh lebih dominan menyukai format media seperti apa gitu. Karena di sini newspaper atau media cetak terindikasi ada penurunan cukup drastis. Nah, ini kan ada hubungannya juga ya dengan perilaku audiens saat ini gitu dalam bermedia. Nah, ini sebagai gambaran update dari konsumsi media oleh audiens kita ya per tahun 2021 bahkan sampai saat ini gitu, bahwa secara perilaku audiens kita ini cenderung lebih banyak mengonsumsi format produk media massa dalam bentuk video. Nah, ini teman-teman siapa yang suka main video games atau mungkin nonton video ya, apalagi eranya sosial media ini lebih banyak trennya ini memang di produksi video. Nah, ini lumayan mendongkrak secara pendapatan media itu sebanyak 24,6 triliun ya. Nah, belum lagi muncul beberapa fenomena baru ya, yaitu misalkan ada e-sport, games e-sport, mungkin teman-teman lebih paham gitu ya, cukup mendongkrak juga di dalam pendapatan gitu di media sebagai industri. Nah, ini kan menjadi suatu peluang yang luar biasa ya, bahwa dalam kondisi keterbatasan pun media masih bisa survive, masih bisa mendapatkan iklan yang cukup signifikan gitu kan, dengan memperhatikan perilaku audiens yang kemudian itu nanti menjadi pertimbangan dalam pembuatan suatu produk media massa dengan format tertentu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke materi tentang konvergensi ya. Jadi di awal tadi saya sempat menyebutkan ada istilah konvergensi, yang dimana konvergensi ini adalah sebagai upaya ya adaptasi perkembangan media yang tadi di awal kita sudah jelaskan. Ada satu tahapan terakhir yaitu adaptasi. Apa itu sebetulnya konvergensi? Nah, konvergensi ini kalau secara sederhana ya dipahami sebagai proses penyatuan atau pertemuan, atau bahasa kerennya adalah integrasi gitu ya, berbagai elemen yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan yang lebih efisien dan inovatif. Nah, contoh praktik dari konvergensi di industri media massa itu seperti apa? Nah, di sini ada ya 3 jenis konvergensi yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Pertama adalah konvergensi teknologi, ada konvergensi pemasaran, dan konvergensi psikologis gitu. Pertama, konvergensi teknologi ini terjadi ketika berbagai teknologi yang berbeda itu tergabung menjadi satu. Contohnya misalkan adalah smartphone yang teman-teman gunakan setiap hari ya. Dulu kita memerlukan perangkat terpisah gitu kan untuk menelpon, mendengar musik, mengambil video, mengakses internet. Dulu tuh pisah-pisah kan alatnya. Ada telepon, ada kamera. Kalau dengerin musik ya kita butuh Walkman dulu ya bahasanya. Nah, kalau internet juga kita butuh sambungan kabel tambahan lagi. Nah, kini semua fungsi ya yang kita butuhkan tersebut bisa kita temukan gitu dalam satu perangkat yang
lebih praktis, yaitu smartphone. Contoh lainnya misalkan pada konvergensi teknologi ini ya, misal perkembangan televisi Smart TV gitu. Nah, Smart TV ini kan juga menggabungkan fungsi televisi yang konvensional dengan akses internet. Jadi memungkinkan pengguna kita ya bisa melakukan aktivitas dalam satu device gitu. Misalkan bisa video daring ya, terus juga bisa akses medsos, bisa nonton YouTube di TV Smart TV gitu kan. Sampai bisa main game juga bisa gitu ya di Smart TV. Nah, ini adalah contoh konvergensi teknologi. Kemudian yang kedua adalah konvergensi pemasaran. Nah, dalam dunia bisnis, konvergensi pemasaran ini adalah menggabungkan ya berbagai saluran pemasaran gitu untuk menciptakan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi pelanggannya. Ya, cara untuk mendistribusikan pesan mereka sebanyak mungkin ya ke saluran. Nah, misalnya contohnya adalah perusahaan itu nggak hanya mengiklankan produknya melalui televisi atau radio, tapi juga mengiklankan melalui media sosial, situs web, platform e-commerce. Jadi jangan heran ya ketika di industri media itu kita tidak hanya mengandalkan rating gitu. Terkadang kita juga melihat dari kinerja sosial media, karena ini adalah sebagai upaya ya konvergensi pemasaran bahwa pengiklan itu produknya tidak hanya dipasarkan di TV program yang mungkin ratingnya bagus, tapi mereka juga akan lebih expand gitu kan, lebih berekspansi beriklan di media sosial juga. Ya, ini kan akan lebih menguntungkan gitu ya dari pihak iklan gitu kan, dan juga membuka peluang gitu bagi industri media massa untuk mendapatkan sasaran pengiklan ya. Makanya sekarang pengelolaannya itu sudah bukan hanya pengelolaan rating ya, soal rating gitu program TV, tapi juga media sosial juga diperhatikan, karena iklan-iklan sekarang juga banyak dilakukan di media sosial, termasuk juga di platform situs webnya ya, website online-nya, atau apalagi ketika kita buka buka Kompas misalkan, itu kan banyak tempelan-tempelan iklan gitu. Nah, ini sebagai upaya konvergensi pemasaran yang bisa dilakukan di berbagai platform gitu ya. Kemudian selanjutnya ada konvergensi psikologis ya, perubahan persepsi masyarakat mengenai hambatan yang sebelumnya ada. Jadi konvergensi psikologis ini berkaitan dengan cara manusia beradaptasi dengan teknologi, perubahan budaya ya, akibat konvergensi yang lainnya tadi. Ada konvergensi teknologi dan pemasaran, ini nanti juga ada hubungannya ya dengan konvergensi psikologis. Misalnya di masa lalu ya, interaksi sosial ini kan lebih banyak terjadi secara langsung. Nah, sekarang dengan adanya media sosial atau mungkin media komunikasi yang lain ya, orang sekarang bisa menjalin hubungan, bekerja, belajar itu tanpa harus ketemu secara fisik gitu. Contohnya misalkan di dunia pendidikan gitu ya, banyak siswa sekarang lebih nyaman belajar melalui video pembelajaran daring misalnya dibanding dengan pembelajaran tatap muka secara tradisional. Nah, ini kan menunjukkan bahwa psikologis manusia ini beradaptasi juga gitu kan dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi gitu. Nah, misalkan juga terkait dengan tadi format video yang memiliki kecenderungan cukup besar ya terhadap perilaku audiens sekarang. Nah, ini juga akan berdampak pada konvergensi psikologis gitu, yang dimana ketika kita dipertontonkan dengan video-video pendek, ini pasti nanti akan berdampak pada kebiasaan cara berpikir kita gitu ya, yang jadinya nggak kritis, karena ada istilah brain rot di sini ya, kemerosotan daya berpikir gitu, sehingga kita akan cepat merasa bosan ketika dihadapkan dengan format media massa lain yang mungkin secara durasi lebih panjang gitu ya daripada video-video pendek yang biasa kita tonton. Akhirnya kita menjadi merasa tidak nyaman, malas gitu kan, uring-uringan misalkan. Nah, ini adalah contoh dari konvergensi psikologis ya, perubahan persepsi masyarakat mengenai hambatan yang sebelumnya ada gitu. Jadi ada kaitannya dengan konvergensi-konvergensi sebelumnya yang ternyata ini juga punya dampak ya pada konvergensi
psikologis si penggunanya. Oke. Nah, di dalam media massa sebagai sebuah industri kan ada namanya kepentingan ekonomi ya. Nah, secara perspektif ekonomi di dunia media massa itu ada beberapa pemain utama yang berperan. Ya. Ada konsumen, ada pengiklan, ada perusahaan media, dan juga ada karyawan perusahaan media tersebut. Jadi nggak cuma media ya, yang media sebagai industri itu saja yang menjadi fokus pemain, tapi justru ada pemain-pemain lain yang mereka juga aktif gitu kan dalam hal pengelolaan si media ini. Ya, pertama adalah konsumen kita nih, sebagai audiens, kita penonton, pembaca atau pendengar, ini kan tujuannya adalah untuk menikmati konten media. Terus pengiklan ini juga pihak ya yang membayar untuk menampilkan iklan gitu kan kepada kita sebagai audiens. Terus perusahaan media ini juga organisasi gitu kan yang menciptakan atau mendistribusikan konten seperti stasiun TV, surat kabar, atau mungkin platform-platform digital lain gitu ya pada media massa. Kemudian kita juga tidak boleh melupakan karyawan perusahaan media tersebut. Karyawan yang berperan misalkan ada jurnalis, ada editor, produser gitu ya, atau mungkin pekerja lepas lain gitu kan yang turut serta dalam menciptakan konten atau menjalankan atau mengoperasionalisasikan gitu media tersebut. Nah, setiap pemain ini memiliki kepentingan masing-masing gitu, tapi mereka semua berinteraksi dalam sistem ekonomi yang sama di industri media massa tersebut ya. Nah, apa saja nih tujuan dari si pemain-pemain itu? Tujuannya itu adalah ya menjadi net winner gitu ya. Net winner, pemenang gitu, yang menghasilkan lebih banyak pendapatan gitu daripada biaya operasional. Misalkan contohnya adalah konsumen ya. Konsumen ini kan ingin mendapatkan konten yang menarik, informatif, dan ya kalau bisa harganya juga wajar gitu kan, gratis malah itu. Nah, pengiklan juga ingin memastikan bahwa iklan mereka ini mencapai audiens yang tepat gitu ya, untuk bisa meningkatkan penjualan produk mereka. Terus perusahaan media ini juga pengen memperoleh pendapatan yang baik gitu dari iklan, dari hasil langganan para audiensnya. Terus juga misalkan model bisnis lain gitu ya, biar bisa bertahan gitu, berkembang. Nah, si karyawan media yang tadi ada jurnalis, editor itu kan juga nggak gratis gitu ya. Mereka juga ada kepentingan sendiri, ingin mendapatkan kompensasi yang adil gitu untuk pekerjaan mereka ya. Nah, tapi tidak semua pemain itu memiliki kekuatan yang sama gitu ya dalam arena permainan industri media massa ini. Oleh karena itu perlu nih gitu ya ada aturan-aturannya untuk menjaga keseimbangan antar pemain itu tadi ya. Di dalam industri media massa harus ada peraturan yang mengikat ya. Contohnya misalkan teman-teman bisa pelajari dari regulasi iklannya. Adanya regulasi iklan itu kan ya pastinya untuk memastikan transparansi ya dalam periklanan. Terus teman-teman juga bisa pelajari dari perlindungan hak pekerjanya gitu. Misalkan agar karyawan media ini bisa mendapatkan upah yang layak dan kondisi kerja yang adil gitu. Karena apalagi di media massa yang sekarang sudah masuk ke jurnalisme online gitu. Ada istilahnya jurnalis mojo gitu ya. Jadi seorang jurnalis itu sekarang perannya nggak cuma sebagai penulis, tapi dia juga harus merangkap dengan aktivitas teknis lain, kayak misalkan mengambil gambar, mengambil video, bahkan sampai ke editing juga. Nah, ini masuk akal nggak? Sesuai nggak misalkan ya dengan perlindungan hak pekerja? Nah, bisa dianalisis dari sana. Kemudian misalkan peraturan terkait kebijakan perlindungan konsumen. Nah, ini juga untuk mencegah penyebaran informasi gitu ya, misalkan yang bisa menyesatkan audiens. Nah, perlu ada analisis ya dari kebijakan perlindungan konsumennya. Terus juga misalkan dari kebebasan pers, keberagaman media. Nah, ini juga untuk menghindari dominasi satu pihak dalam industri media. Nah, dengan aturan yang tepat ya, semua pemain dalam ekosistem media ini bisa mendapatkan manfaat gitu secara lebih adil gitu. Industri media juga bisa berkembang secara
sehat gitu ya. Nah, makanya ketika teman-teman ingin melihat bagaimana suatu perspektif ekonomi di suatu industri media massa ya, coba kalian bisa melihat ya, ada nggak nih regulasi iklannya, perlindungan hak kerjanya, terus juga kebijakan pelindungan konsumen atau kebebasan pers. Karena ketika ada ketidakadilan ya dari salah satu pemain saja, nah ini kan bisa memberikan dampak yang tidak sehat gitu loh dari informasi yang dihasilkan ya, dari informasi yang pada akhirnya ya siapa yang mengonsumsi adalah kita gitu kan, sebagai audiens ya. Bisa aja gitu kan, misalkan jurnalis gitu, karena mereka tidak memiliki perlindungan hak dia sebagai seorang pekerja, akhirnya dia melanggar aturan. Ada jurnalisme uang gitu ya, dia melanggar aturan, jadi dia akhirnya mencari uang dengan cara yang tidak benar, akhirnya membolak-balikan fakta, informasinya jadi nggak akurat. Nah ini kan kemana-mana gitu ya jadinya dampaknya. Nah ini hal yang perlu teman-teman kritisi gitu ya, sebagai seorang ahli literasi media gitu kan, bagaimana nih terkait dengan keadilan ya dari pemain-pemain yang ada gitu di dalam arena industri media massa. Nah, kemudian kita juga harus memahami bahwa yang namanya industri itu kan ada persaingan gitu ya. Industri media massa ini akan membangun strategi untuk tetap kompetitif gitu, untuk bisa mendapat keuntungan, menguntungkan. Nah, kita akan melihat juga nih dari perspektif industri media massa, apa yang mereka lakukan, strategi apa yang mereka lakukan gitu kan, untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan medianya. Ya, mulai dari memaksimalkan profit, terus juga membangun audiens, sampai di sini ada reducing risk atau mengurangi resiko. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Pertama adalah memaksimalkan profit. Ya, tentu tujuan utama perusahaan media itu ya kita berbicara soal pemaksimalan keuntungan ya. Nah, ini bisa dicapai dengan dua cara. Pertama adalah increasing revenue streams ya, dan minimizing expenses. Ya, increasing revenue streams ini adalah meningkatkan sumber pendapatan. Contohnya dengan cara apa ya? Dengan jual lebih banyak iklan ya, terus juga bisa menentukan harga iklannya. Terus misalkan mengadakan subscription ya, atau berlangganan pada jenis konten-konten digital tertentu. Terus juga misalkan kita bisa dalam industri media massa juga bisa menghasilkan produk yang lain di luar dari konten media itu sendiri ya. Seperti biasanya kan ada media yang jualan merchandise gitu kan. Terus juga misalkan buat event. Nah, itu namanya strategi diversifikasi ya. Nah, ini untuk meningkatkan revenue streams. Nah, kalian bisa menanyakan ke industri media, ini juga bisa kalian jadikan sebagai dasar penelitian ya. Cara seperti apa yang mereka lakukan untuk meningkatkan sumber pendapatan. Terus juga meminimalkan pengeluaran atau minimizing expenses. Misalkan ya contohnya ya, sekarang kan eranya ada istilah user generated content. Konten buatan pengguna. Ini juga menguntungkan gitu untuk media itu sendiri, karena dengan adanya konten dari pengguna media gitu ya, pengguna media ya, which is kita gitu kan, ini kan akan meminimalisir pengeluaran gitu ya, tanpa harus kita menggerakkan jurnalis, media itu tetap dapat produksi konten gitu dari buatan penggunanya sendiri. Makanya ada beberapa platform khusus untuk mewadahi konten-konten UGC ini atau user generated content itu, misalkan kayak Kompasiana, Indosiana gitu kan. Terus juga misalkan tadi termasuk yang saya sampaikan adalah jurnalis mojo, yang dimana jurnalis itu sekarang kinerjanya di era sekarang ya, di era internet itu merangkap. Jadi mereka jalan sendiri pun selama pegang HP dan device yang memadai, mereka sudah cukup gitu loh untuk memproduksi sebuah konten berita terkhususnya. Kan satu jurnalis kalau misalkan biasanya yang normal ya, jurnalis diikuti dengan
kameramen gitu ya, reporter di lapangan dengan kameramen atau dengan videographer gitu. Tapi sekarang karena alatnya canggih gitu kan, satu HP bisa dipakai buat banyak aktivitas. Nah, ini kan juga bisa memberikan keuntungan bagi industri media massa ya. Nah, jadi semakin efisien perusahaan itu dalam mengelola pendapatan, pengeluaran, ini juga semakin besar peluang mereka gitu kan untuk bisa outstanding gitu di industri media massa. Nah, ini hal yang perlu dikritisi juga gitu ya. Apakah mereka memang mengambil keuntungan dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang sesuai, tidak merugikan salah satu pemainnya. Terus juga yang kedua ini adalah constructing audience ya, use a quantity audience strategy or use a quality strategy. Jadi salah satu elemen kunci dalam strategi media itu adalah membangun audiens yang kuat. Ya, baik itu secara kuantitas dan secara kualitas. Jadi kalau misalkan secara kuantitas ya sebisa mungkin ya fokus pada menjangkau sebanyak mungkin orang. Terus biasanya juga digunakan oleh media-media gratis ya, media gratis gitu yang mengandalkan pendapatan iklan. Contohnya media gratis itu ya media sosial ya. Terus juga ya media sosial ya, berbagai platform gitu, itu kan gratis yang bisa diandalkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Terus juga secara kualitas, quality audience strategy, ini juga menargetkan audiens yang spesifik dan loyal ya kalau bisa. Terus juga misalkan digunakan oleh media ini untuk menawarkan konten-konten premium atau konten-konten yang berbayar. Nah, ini juga perlu diperhatikan secara segmentasi audiens. Bukan berarti kita selalu fokuskan pada kuantitas ya, quality over quantity gitu. Jadi sebisa mungkin ya kualitas tetap kita perhatikan. Kalian mau bikin program, pasti yang dipertimbangkan utamanya itu adalah segmentasi audiens kalian itu siapa, bukan yang kemudian secara random ini program bisa dijangkau oleh banyak orang, enggak gitu. Tapi ya secara segmentasi, karena dengan segmentasi yang jelas itu akan membantu para pengiklan untuk memutuskan dia segmentasinya ya, segmentasi audiensnya ini sesuai nggak sih dengan produk mereka gitu. Sebagai portofolio juga lah istilahnya ya untuk industri media massa. Tapi kalau misalkan audiensnya hanya sekedar kuantitas saja ya, ini akan sangat sulit kita untuk menjelaskan kepada pengiklan apakah produknya ini sesuai gitu kan dengan audiens mereka. Jadi tetap ya kita harus menjaga kualitas audiens kita dari tayangan programnya ini, kira-kira segmentasinya untuk siapa, untuk anak muda, untuk orang tua, untuk mahasiswa gitu kan. Dan selebihnya terkait dengan kuantitas ini kan adalah untuk distribusi kontennya gitu kan. Semakin banyak ditonton, ini kan semakin menambah peluang rating dari program kita itu akan bagus dinilai oleh orang gitu. Terus juga yang ketiga adalah reducing risk ya, mengurangi resiko. Jadi industri media ini juga industri yang penuh dengan ketidakpastian ya. Nah, untuk mengurangi resiko, perusahaan ini menggunakan konsep pemasaran. Jadi strateginya itu untuk memahami kebutuhan pasar, mengembangkan produk yang sesuai. Jadi media-media, industri media massa ini juga melakukan beberapa tindakan ya, aktivitas seperti melakukan riset pasar. Untuk apa? Untuk analisa tren, untuk preferensi audiens, ada market risetnya. Terus juga untuk misalkan diversifikasi produk itu tadi ya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan gitu atau satu jenis konten, tapi juga bisa melakukan diversifikasi produk, bahkan yaitu ya menjual merchandise misalkan. Terus menjaga hubungan dengan audiens. Nah, ini juga bisa gampang kita lakukan dengan adanya bantuan media-media gratis tadi ya, kayak media sosial ini kan bisa kita gunakan untuk berinteraksi dan memahami audiens kita ini behaviornya seperti apa. Terus juga ada survei internal juga yang dilakukan di luar dari survei misalkan di TV itu kan ada Nielsen ya. Nah, di luar dari itu ya kita sebagai internal media melakukan survei tersendiri ya terhadap kepuasan audiens pada program-program tayangan kita. Nah, itu kira-kira dilakukan nggak nih oleh industri media massa ya dalam mengurangi resiko. Nah, ini kan dari perspektif industri media massa ya dalam mempertahankan
ekonominya nih gitu, agar medianya itu jalan. Nah, ketika mereka ini ada yang tidak masuk akal dalam menjalankan industri media, ini juga akan bahaya karena bisa berdampak pada kualitas informasi yang disampaikan pada audiens kita gitu. Makanya ketika kalian ingin memiliki skill literasi media, salah satunya adalah kalian memahami bagaimana kepentingan ekonomi ya di dalam industri media masa tersebut, termasuk juga mempelajari regulasi-regulasinya. Nah, ini menjadi satu kajian yang bisa menjadi fokus kalian gitu untuk mengkritisi suatu industri media massa, terutama dalam perspektif ekonomi gitu ya. Selanjutnya adalah kita sebagai audiens terus harus memiliki strategi yang seperti apa gitu ya dalam menghadapi kompleksitas dari industri media massa itu sendiri gitu. Selanjutnya kita sebagai audiens lantas bagaimana gitu ya menyikapi beberapa kompleksitas media massa sebagai industri yang penuh dengan kepentingan ekonomi itu tadi ya. Jadi dalam dunia media massa yang tadi ya terus berkembang gitu kan, kita sebagai audiens ini nggak hanya sebagai penerima pasif teman-teman semuanya, tapi selalu diingat bahwa kita ini memiliki peran yang aktif. Kita memiliki hak gitu ya untuk memilih, memahami, dan termasuk mengevaluasi media yang kita konsumsi. Ya, nah di sini saya akan menjelaskan strategi audiens media massa yang bisa kita optimalkan ya, baik itu secara kognitif, emosional, dan moral. Nah, kognitif ini adalah kecenderungan pengetahuan yang harus kita miliki ya ketika ingin menganalisa suatu media. Ya, kemampuan berpikir, menganalisa media yang kita konsumsi. Termasuk di sini adalah membandingkan setiap media yang ada sehingga memiliki keleluasaan menganalisis, memutuskan media mana yang kita butuhkan, terus juga menganalisis tren perkembangan industri media massa gitu ya. Jadi banyak media yang kita bisa pilih gitu kan, mulai dari TV, cetak, media sosial, atau bahkan mungkin platform-platform streaming gitu ya. Nah, kita harus bisa membandingkan setiap media ini ya, dan juga memahami karakteristiknya. Nah, kemudian juga memilih media yang paling sesuai gitu ya dengan kebutuhan kita. Kita juga harus paham dulu ya, ini kebutuhan kita dalam bermedia itu untuk apa sih. Tapi sebetulnya kan kita punya preferensi dan cukup komplit juga ya preferensi kita. Misalkan kalau pakai media kita nggak cuma untuk hiburan dong, pasti ada masa dimana kita juga pengen menggunakan media itu untuk sarana informasi atau bahkan edukasi gitu kan. Ketika kita ditugasi oleh dosen, kadang kita juga memanfaatkan media massa untuk mendapatkan informasi-informasi terkini gitu kan. Dan di sini juga menganalisis tren industri media massa, perkembangan teknologi digitalnya, terus juga misalkan perubahan pola konsumsi medianya ya, algoritma terhadap konten yang kita lihat. Jadi kalau kita sebagai praktisi media ya, sebagai peneliti yang memang concern gitu kan pada kinerja industri media massa, pastinya ya kita akan mengamunisi unsur kognitif ini, pengetahuan ini ya dengan cara membaca baik itu dari medianya kan, biasanya dari media kita bisa lihat ya, bisa kita analisa nih mereka tuh ada nggak sih kebijakan-kebijakan untuk pengiklan, untuk para pekerjanya, terus juga untuk audiens, misalkan dari pedoman media cybernya kalau di platform online tuh ada nggak gitu. Nah itu kan sebenarnya cara sederhana yang bisa kita mulai ya untuk bisa menganalisa eksistensi dari industri media massa melalui platform medianya. Atau kita juga bisa membaca dari hukum etika persnya ya, kebijakan dari luar, misalkan dari Dewan Pers itu seharusnya seperti apa sih untuk memahami tren gitu ya dari media massa. Nah itu ya, jadi pengetahuan dulu nih, kita harus punya ilmunya dulu gitu kan, baru kita bisa memilih media yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga dari sisi emosi, ya memahami dampak emosi nih dalam konsumsi media. Jadi kemampuan untuk dapat menganalisa sisi emosional atau perasaan oleh kita ya sebagai audiens sebuah media massa.
Ini cenderung kalau misalkan kita dihadapkan dengan suatu produk media massa tertentu ya, seperti misalkan film, seperti misalkan iklan, apalagi untuk segmentasi audiens yang usianya menengah ke atas ya, seperti orang tua gitu kan, ibu-ibu kadang kalau nonton sinetron selalu terbawa emosi gitu ya. Nah, ini juga perlu kita batasi ya, terkait dengan emosional itu tadi, bahwa kita untuk bagaimana kita membatasinya ya, kita harus memahami suatu realitas ya, suatu kondisi bahwa ya kalau kita lihat di media massa untuk produk-produk tertentu itu cenderung semu, dan mereka membuat kesan seperti itu ya, memang tujuannya untuk bisa membangun rasa emosi kita. Jadi kita merasa excited, senang gitu ya nonton film tersebut karena mungkin relate dengan kehidupan kita, atau mungkin kita cenderung emosional gitu. Padahal itu akan mempengaruhi rating program tersebut gitu ya. Jadi orang itu kalau udah terbawa emosi ya, mereka akan terus-terusan gitu ya, pengen engage gitu, pengen terikat dengan suatu produk media massa tersebut. Nah, ini juga harus kita batasi. Makanya ketika nonton sesuatu ya jangan langsung emosi gitu ya. Apalagi kalau misalkan di media sosial sekarang kan cenderung banyak sekali konten-konten yang memang sedikit meresahkan gitu ya. Kesan mengadu domba para audiensnya. Jadi ada pro, ada kontra gitu kan. Kalau kita menelan mentah-mentah ya pasti kita akan terbawa emosi ya, tersulut gitu. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan terkait dengan sisi emosi. Kemudian selanjutnya adalah moral ya, evaluasi etika, tanggung jawab media. Nah, ini kita juga harus memahami ya kebijakan-kebijakan media massa yang membatasi mereka dalam beroperasi itu seperti apa. Jadi media ini nggak hanya sekedar menyampaikan informasi atau mungkin fungsi-fungsi tertentu ya, termasuk hiburan, tapi dia juga punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab sosial gitu kepada masyarakat. Nah, kita sebagai audiens nih harus mampu mengidentifikasi gitu kan, apakah sebuah media ini menyampaikan informasinya secara etis, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, tidak sara gitu ya, tidak menyebarkan ujaran kebencian, apalagi sampai hoax gitu. Terus juga misalkan kita bisa berperan aktif dalam menuntut media yang terkesan tidak bertanggung jawab gitu ya. Misalnya kita bisa melaporkan ke Dewan Pers pengaduan gitu kan, untuk mengantisipasi gitu kan batas etis dari operasional suatu media massa tertentu. Dan kita juga bisa mendukung juga gitu kan media-media yang mengedepankan jurnalisme yang independen, yang berkualitas, dan menghindari media-media yang hanya kesannya mengejar sensasi gitu kan. Dan ya ketika ada informasi yang memang cukup kontroversial, kalau misal memang kita tidak ingin informasi tersebut meluas ke masyarakat, kan berarti kita jangan sampai ada interaksi dengan konten itu gitu. Jangan nge-like, jangan komen gitu. Udah tahu ini kontennya bahaya gitu ya, kalau misalkan sampai ke expose ke orang-orang yang mungkin memiliki literasi yang rendah, tapi kita malah memberikan interaksi ke konten itu ya, semakin meluas lah gitu ya konten tersebut sampai kepada orang-orang yang mungkin tidak memiliki literasi sebaik kita gitu kan. Nah, itu ya teman-teman strategi audiens yang dapat kita lakukan dalam menyikapi berbagai kompleksitas media massa sebagai sebuah industri. Jadi pada intinya adalah industri media massa ini sektor yang kompleks ya, dinamis gitu. Media bukan hanya alat komunikasi gitu, tapi juga bagian dari ekosistem ekonomi yang dipengaruhi oleh banyak hal. Ada teknologi, ada kepemilikan, model bisnis. Nah, sebagai konsumen media, kita perlu memahami gitu bagaimana industri ini bekerja ya, agar dapat lebih kritis gitu dalam menginformasi informasi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penugasan diskusi online kedua. Oke, untuk tugas diskusi online pada pembelajaran kali ini, pertama silahkan kalian identifikasi media massa online tersebut dari identitasnya ya. Mulai misalkan dari visi, misi, tujuan, atau mungkin informasi-informasi lain yang bisa teman-teman dapatkan gitu dari portal media massa online. Kemudian yang kedua adalah identifikasi ada apa saja
pedoman atau kebijakan yang termuat dalam portal media massa online tersebut. Nah, ini saya beri contoh gambarannya ya. Maksudnya adalah dari mana kalian dapatkan gitu ya, identifikasi tadi. Ini contohnya yang di sebelah kanan adalah dari Kompas ya. Teman-teman misalkan bisa buka salah satu portal media massa online apapun itu. Biasanya kan di sana kalau kita scroll paling bawah atau mungkin pada area-area tertentu itu akan ada laman tentang kita atau about us. Nah, di about us ini biasanya akan termuat identitas dari media massa online tersebut. Nah, kemudian juga biasanya kalau di paling bawah itu akan termuat ya beberapa kebijakan-kebijakan atau pedoman-pedoman, baik itu pedoman iklan, advertising ya. Kalau di Kompas ini lumayan lengkap nih, dari pedoman pengiklan, terus juga ada untuk kita media cyber juga ya, pedoman media cyber. Nah, kalian identifikasi kira-kira ada pedoman apa saja sih yang mereka jadikan kiblat gitu ya dalam operasionalisasi industri media massa tersebut. Nah, ini kan kalau Kompas ada ya beberapa muatan dokumen kebijakan ya, kayak misalkan kebijakan data pribadi, kemudian kebijakan penggunaan, advertiser untuk para pengiklan juga ada, sampai pedoman media cyber juga pastinya ada. Nah, ini kalian sebutkan aja ya, apa yang termuat di sana, yang kalau misalkan termuat berarti si media tersebut secara operasional dia berkiblat nih dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Oke, teman-teman, ini sebagai satu latihan literasi ya secara kognitif, bahwa ya kalian harus mengidentifikasi dulu dari kinerja industri media massa tersebut ya secara kognitif. Itu saja teman-teman semuanya, semoga membantu untuk materi hari ini, dan sisanya kalian bisa pelajari dari modul ajar yang sudah saya bagikan juga ya di laman diskusi online. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.